Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga sehat walafiat. Semoga pada siang kali ini bisa menerima ilmu yang nanti Bapak akan bacakan nanti. Untuk akidah, untuk pelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari tentang dasar dan tujuan akidah Islam. Ada satu makalah atau mutiara hikmah dalam Al-Quran, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun peta materi yang kita pelajari, yang pertama muqaddimah. Mari awali muqaddimah kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, standar kompetensi memahami dasar dan tujuan akidah Islam. Kompetensi dasar. 1. Menjelaskan dasar dan tujuan akidah Islam. 2. Menunjukkan dalil tentang dasar dan tujuan akidah Islam. Menjelaskan hubungan iman, Islam, dan ihsan. 4. Menunjukkan dalil tentang iman, Islam, dan ihsan. Adapun pengertian akidah Islam ada dua, yakni secara bahasa dan secara istilah. Dapat secara bahasa berasal dari kata al-aqdu, ikatan. Kalau ditasrif dari kata aqada yaqitu aqidatan, jamaknya aqaidu, yang bermakna ikatan. 2. Dari lafal at-tausiqu, yakni keyakinan yang kuat. 3. Al-ihkamu, mengukuhkan. 4. Ar-rabtu bil quwwah, mengikat dengan kuat. Adapun secara istilah, pengertian dari akidah adalah ajaran tentang kepercayaan yang teguh terhadap ajaran Islam yang meliputi kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid dan segala ajaran-ajarannya yang tercakup dalam 6 rukun iman. Jadi berakidah Islam berarti percaya dan yakin secara teguh terhadap ajaran yang meliputi 6 rukun iman. Pengertian akidah Islam. Inti dari akidah adalah syahadat tauhid, yakni lafal kalimat thayyibah la ilaha illallah, maknanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang ditandai dengan perilaku 1. Pemujaan hanya kepada Allah sebagai ekspresi cinta dan ketaatan. 2. Pengabdian hanya kepada Allah sebagai bukti cinta dan ketaatan. 3. Penyerahan dan ketundukan pada sistem nilai yang berasal dari Allah sebagai bukti cinta dan ketaatan, atau irodahmu adalah irodahku. Adapun dalil-dalil tentang akidah Islam, yakni Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang kedua adalah di surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id aqadna rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman,
bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan dengan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Tujuan akidah Islam. 1. Tujuan adalah meluruskan niat ibadah. 2. Menghindarkan diri dari kesesatan. 3. Ketenangan jiwa dan pikiran. 4. Mencintai umat yang kuat. 5. Meluruskan tujuan ibadah. 6. Mempertebal iman. Adapun pengertian iman, Islam, dan ihsan, yaitu iman adalah secara bahasa percaya, sedangkan secara istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuat dengan anggota badan. Islam secara bahasa adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri, selamat, perdamaian. Adapun secara istilah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah SWT. Adapun ihsan menurut bahasa berbuat baik atau kebaikan. Secara istilah berbakti dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Selanjutnya rukun iman. Yaitu ini adalah inti dari akidah Islam sendiri. Ini yang ada 6. 1. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, hari akhir, dan qada qadar atau takdir Allah. Lanjutnya rukun Islam. Adapun hadis tentang rukun Islam diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Selanjutnya adalah ihsan. Adapun hadis tentang ihsan adalah qala, lanjutan dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta abdullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka tidak melihat engkau. Adapun macam-macam ihsan ada 4, yaitu 1. Ihsan terhadap Allah, yakni dengan bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Ihsan terhadap diri sendiri dengan berbuat baik dan jauhi maksiat. 3. Ihsan terhadap sesama manusia. 4. Ihsan terhadap makhluk lain, ini alam lingkungan, ini dengan memelihara dan melestarikannya. Selanjutnya hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman menekankan keyakinan di dalam hati. Islam sikap untuk berbuat atau beramal. Ihsan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata atau dengan ukuran tebal tipisnya iman dan Islam. Selanjutnya, iman sebagai landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata dalam hidup sehari-hari. Pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak diterima apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar. Ihsan lebih tinggi dari iman dan iman lebih tinggi dari Islam. Keislaman seseorang tidak sah kecuali jika terdapat iman atau percaya lahir dan batin.
iman tidak sah kecuali ada Islam. Karena iman adalah meliputi lahir dan batin. Adapun contoh perilaku berakidah Islam pada kehidupan sehari-hari adalah 1, beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. 2, sungguh-sungguh memurnikan niat beribadah kepada Allah. 3, menghindarkan diri dari kemusyrikan, misalnya menghindari percaya kepada roh, nenek moyang, atau makhluk halus, benda-benda pusaka, dalam kurung punden, jimat, keris, pusaka, dan lain sebagainya. 4, berbakti kepada kedua orang tua, serta berbuat baik kepada manusia. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk evaluasi dari pembelajaran kita siang kali ini dengan menjawab pertanyaan berikut secara singkat dan tepat. 1, jelaskan pengertian akidah menurut bahasa dan istilah. 2, jelaskan dasar dan tujuan dari akidah Islam. 3, jelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. 4, tunjukkan 3 contoh perilaku yang menunjukkan berakidah Islam. 5, sebutkan dalil yang menggambarkan tentang orang yang kuat akidahnya. Sekian dari Bapak. Wallahu a'lam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.